Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel Cowboy Campus Official. Di sini kita kembali membahas seputaran SketchUp ataupun desain 3D. Dan hari ini kita akan membahas apa-apa saja fungsi dari simbol-simbol toolbar yang ada di sisi atas ini, dan nantinya kita akan juga memberitahu bagaimana cara menampilkan toolbar-toolbar yang tidak ada di tampilan menu awal di SketchUp Anda sendiri. Dan hari ini saya menggunakan SketchUp Pro 2020. Langsung saja tonton terus videonya, jangan di skip, karena jika Anda skip videonya maka ada ilmu yang akan Anda lewatkan. Oke, kita lanjut. Yang pertama, ini adalah tampilan awal dari menu SketchUp. Baik, ini yang saya gunakan adalah SketchUp 2020, dan kemarin saya sempat menggunakan SketchUp 2019. Tampilannya juga sama, 2018 sampai dengan 2017 tampilan SketchUp awal itu tetap sama seperti ini. Jadi yang akan kita bahas adalah toolbar-toolbar yang ada di atas ini. Ya, dari mulai sini. Dan kita akan mengeluarkan ataupun menampilkan toolbar-toolbar yang tersembunyi yang ada di SketchUp. Caranya seperti ini. Kita klik kanan di tempat ini, kita klik kanan, dan kita ini dia, kita lihat ini adalah toolbar yang tersembunyi di aplikasi ataupun di oke, ini dia. Ini adalah toolbar yang tersembunyi di SketchUp Anda. Ada namanya Advanced Camera Tool, Camera, Classifier, Close Work, Construction, Drawing, Dynamic Component, Edit, Getting Started. Ini adalah yang manual, yang Anda download ini sudah otomatis ada di sini. Ini adalah toolbar bawaannya, yang begitu Anda buka awal pertama SketchUp, ini akan tampil pertama kali di sini. JHS Power Bar, dan juga Large Toolset, Location, Measurement, Mirror, Principal, Sandbox, Section, Shadow, Solid Tool, Standard, Style, Text, Trimble Connect, Views, Warehouse, Windows Builder. Ini plugin yang saya download ya. Ini tidak termasuk di toolbar bawaan di SketchUp Anda. Baik, yang ingin kita bahas adalah simbol-simbol ataupun toolbar standar yang sering digunakan untuk para pemula yang ada di SketchUp. Ya, ini tadi Getting Started, ini toolbar yang ada di Getting Started ataupun simbol-simbol yang ada di Getting Started juga terdapat di Large Toolset. Kalau di sini ini adalah menu standarnya, dan di sini dia sedikit dilengkapi. Ada make component, ada make group, dan lain sebagainya. Baik, yang akan kita bahas di sini adalah dari toolbar yang ada di Large Toolset. Ikon-ikon yang ada di toolbar Large Toolset. Kita mulai dari yang pertama, itu adalah ini. Simbol ini hampir menyerupai, bahkan serupa dengan
kursor yang ada di laptop Anda. Berfungsi untuk memblok ataupun memilih objek yang ingin kita pilih. Salah satu contoh saya akan berikan seperti ini. Ini di blok, sudah kita blok, dan dia juga bisa memblok sebuah garis. Lihat, ada warna biru, warna biru, warna biru, warna biru. Ya, inilah fungsi dari kursor, ataupun namanya itu adalah select. Berikutnya yang kedua ada namanya make component. Make component ini bisa kita gunakan apabila kita memblok suatu objek yang telah kita buat. Saya kasih contoh. Ini simbol dari make component tidak bisa digunakan. Kenapa? Karena kita belum memblok item mana yang ingin kita jadikan komponen. Ya, setelah saya blok, simbol make component baru bisa kita gunakan. Kita akan gunakan make component. Nah, inilah tampilannya. Definisi. Contohnya, setelah kita blok gambar yang sudah kita buat tadi, kita tulis apa nama gambar yang kita inginkan. Contoh, saya akan buat gambarnya garis kotak. Garis kotak, kita create. Sudah tersimpan jadi make component. Garis kotak. Oke, kita lanjut. Icon yang ketiga ada namanya pen bucket. Fungsinya, pen bucket ini adalah untuk mempercantik gambar yang sudah Anda gambar ataupun yang sudah Anda buat. Yang mana fungsi dari pen bucket ini untuk memberikan efek warna dan banyak efek lainnya. Atau contoh, ini adalah efek warna. Kita beri warna merah. Lihat, inilah fungsi dari pen bucket. Kita juga bisa pilih berbagai macam pilihan yang tertera di pen bucket tersebut, gitu. Ini ada warna merah kecoklat-coklatan. Oke, kita lanjut. Yang keempat ada namanya apa? Ya, ini adalah kalau waktu SD dulu kita namakannya koje ya, atau sering dikenal dengan penghapus. Ya, tidak mungkin objek yang sudah kita buat tidak pernah terjadi kesalahannya. Dan bagaimana cara menghapusnya? Ini adalah solusinya. Solusi bagaimana cara menghapus objek yang salah pada saat kita menggambar sebuah objek. Seperti ini. Hilang. Kita Ctrl Z, dan ini juga bisa menghapus beberapa objek saja. Oke, berikutnya yang kelima ada namanya line atau garis. Seperti namanya, simbol ini ataupun item ini bisa membuat garis vertikal lurus, garis horizontal lurus, dan garis diagonal lurus. Seperti itu. Mungkin tidak banyak sih yang bisa kita jelaskan dari line ini, karena sudah kita ketahui, tanpa kita sadari kita akan tahu dengan sendirinya apa-apa aja fungsi dari line tersebut, gitu. Yang berikutnya ada namanya freehand. Hampir sama dengan fungsi dari simbol yang lain tadi, hanya perbedaannya ini kita bisa buat garis dengan posisi acak seperti ini. Kalau tadi dia hanya bisa membuat garis lurus, kalau ini kita bisa
berimajinasi membuat garis yang tidak beraturan seperti ini. Oke, berikutnya ada namanya rectangle. Di awal tadi saya menggambar objek dengan simbol dari toolbar ini, dan nama simbol ini adalah rectangle yang berfungsi untuk membuat garis dengan bentuk persegi dan juga dengan bentuk persegi panjang seperti ini. Ini bisa kita buat dengan posisi vertikal ke atas dan horizontal. Yang berikutnya itu ialah yang ada di sampingnya, rotate rectangle. Hampir sama dengan rectangle tadi, hanya perbedaannya kita bisa membuat garis dengan berbentuk kotak di mana saja yang kita inginkan. Karena dia namanya rotate rectangle, dia bisa berotasi dengan catatan kita hanya bisa membuat dalam posisi seperti kotak ini. Kita bisa menempatkan di mana saja yang ingin kita buat kotak tersebut. Seperti ini. Contohnya saya akan buat di tengah-tengah seperti ini. Oke, kita lanjut. Berikutnya ada circle. Seperti simbolnya, mungkin Anda juga sudah tahu bahwasanya kita di sini bisa membuat, kalau tadi kita membuat garis dengan posisi segi 4 dan persegi panjang, kalau di circle ini kita membuat garis dengan bentuk lingkaran, baik itu dengan posisi tegak, baik itu dengan posisi lurus, dan juga lain sebagainya. Berikutnya ada namanya polygon. Polygon ini adalah simbol ataupun item yang kita bisa buat untuk menggambar sesuatu dengan segi ataupun bentuk. Kita ingin buat pola ataupun suatu bangunan dengan banyak segi, baik itu segi 5, segi 6, dan lain sebagainya. Kita bisa menggunakan objek ataupun simbol dari item ini yang namanya adalah polygon. Berikutnya ini ada namanya arch. Arch ini kita bisa gunakan untuk membuat sebuah setengah lingkaran. Ini kita bisa membuat setengah lingkaran dengan menggunakan item ini, dan kita juga bisa buat lingkaran penuh dengan menggunakan item ini juga seperti ini ya. Berikutnya ada namanya two point arch. Kita buat di sebelah sini. Berikutnya ada two point arch. Kalau two point arch ini, kalau tadi arch tadi kita bisa buat hanya dengan satu titik. Kalau two point arch ini kita harus buat dengan 2 titik seperti ini. Cara membuatnya ataupun cara menggunakannya, kita titik di bagian awal yang kita inginkan, baru kita titik di akhir yang kita inginkan. Setelah itu kita tarik ke depan, ke atas, ataupun ke belakang di objek yang kita inginkan. Saya kasih contoh, kita garis ke depan dulu seperti ini. Hampir sama dengan arch tadi, hanya cara penggunaannya aja yang berbeda. Berikutnya ada three point arch.
kalau tadi kita menggunakan dua titik, sekarang kita menggunakan 3 titik seperti ini. Simbol-simbol dari ataupun simbol-simbol yang tertera di toolbar Large Toolset ini semuanya berkesinambungan ataupun mempunyai mempunyai fungsi-fungsi hampir sama dengan fungsi-fungsi yang lainnya gitu. Yang berikutnya ada V. V ini saya jarang sekali gunakan dan fungsinya hampir sama untuk membuat lingkaran, hampir sama. Oke, baik, kita lanjut. Berikutnya ada yang namanya apa ya? Ini namanya adalah move. Move atau kalau artinya itu adalah pindah. Cara menggunakannya, kita bisa mengklik dulu suatu objek ataupun suatu garis yang ingin kita pindahkan, baru kita tekan tombol ini dan kita pindahkan. Kalau kita ingin pindahkan posisinya ke atas, kita boleh tekan tombol arah atas yang ada di keyboard Anda dan kita bisa pindahkan ke atas. Dan juga cara cepatnya kita menggunakan simbol ya, kita bisa pindahkan ke atas dengan cara menekan arah ke atas yang ada di keyboard Anda, dan juga kita bisa menggeser ke kiri atau ke kanan dengan cara menekan arah ke kiri yang ada di keyboard Anda seperti itu. Ya, yang berikutnya ini adalah push pull. Jika Anda bertanya-tanya apa fungsi dari item ini adalah fungsi yang sangat dibutuhkan oleh semua desainer 3D yang menggunakan aplikasi SketchUp. Yang mana ini sangat berguna. Kita bisa menaikkan objek yang sudah tergabung dalam suatu objek seperti ini. Catatannya, item ini tidak akan berfungsi apabila kita kita push sebuah garis. Saya kasih contoh. Ini tidak akan berfungsi apabila kita menggunakan ke sebuah garis. Dan ini push pull ini berfungsi hanya untuk garis yang sudah terhubung menjadi satu. Kita hubungkan dulu garisnya. Ya, garisnya sudah terhubung. Barulah push pull ini bisa kita gunakan. Kita bisa tarik ke atas, kita bisa tarik ke bawah. Seperti itu. Dan juga ini bisa kita tarik ke samping, dan sebelah sini juga kita bisa tarik ke samping. Dan ini jika Anda bertanya-tanya, ini salah satu item yang sangat dibutuhkan di SketchUp ini adalah item yang sangat sakral menurut saya ya. Dan berikutnya ini adalah rotasi. Rotasi ini kalau dilihat dari namanya, ini adalah perputaran ataupun rotasi ya. Kita kasih contoh dengan garis ini, kita tarik, dia bisa berputar 360 derajat, bahkan 180, 90 derajat, seperti ini. Dan juga kita bisa juga tombol hijau seperti ini, warna hijau, kita juga bisa putar seperti ini posisinya, tergantung sesuai dengan posisi mana yang Anda inginkan untuk membuat objek itu berputar. Ya, kita ulang ya. Ini adalah namanya follow me, ikuti saya.
Artinya seperti itu, bukan saya yang harus diikuti gitu. Cara menggunakannya seperti ini. Kita buat lingkaran dulu. Ini salah satu contoh ya. Kita buat seperti ini. Oke. Kita harus blok objek yang ingin mengikuti objek yang ingin kita ikuti. Baru kita tekan seperti ini. Yang awalnya tadi garis di atas ini adalah persegi panjang mengikuti garis yang ada di bawahnya. Itulah fungsi dari follow me tersebut. Berikutnya ada yang namanya scale. Scale ini berfungsi untuk merubah ukuran dari suatu objek yang telah kita buat atau memperkecil dan memperbesar objek tersebut. Seperti ini. Saya pikir ini kurang akurat apabila kita sudah selesai membuat suatu objek tetapi tidak beraturan dalam hal pengukuran, karena ini untuk memperkecil dan memperbesar ukurannya tidak saya kira tidak efisien untuk digunakan. Ya, tergantung teman-teman bagaimana cara ataupun untuk apa mengaplikasikan ataupun menggunakan scale tersebut. Untuk beberapa objek cukup efisien dan untuk beberapa objek lain kurang efisien untuk digunakan. Yang berikutnya adalah offset. Offset ini kalau fungsinya menduplikasikan garis objek yang disesuaikan. Kalau kita ingin membuat denah, sebuah denah, saya kasih contoh. Ini contoh sebuah denah. Kita kan dalam sebuah denah itu kita harus buat untuk berapa ketebalan dari pemasangan batanya. Contoh seperti ini. Saya kasih contoh ya. Seperti ini. Cukup lama kan teman-teman membuatnya. Cara singkatnya kita bisa menggunakan objek tersebut ataupun simbol yang tertera di toolbar Large Toolset ini. Dengan cara kita klik seperti ini. Kita juga bisa memasukkan ukurannya. Contoh 1. Seperti itu. Nah, seperti ini. Inilah fungsi dari item yang terdapat di Large Toolset ini. Mungkin ini adalah 20 fungsi dan cara pemakaian dari objek-objek ataupun item-item yang tertera di toolbar Large Toolset yang digunakan oleh para pemula, para profesional di aplikasi SketchUp 3 dimensi. Terima kasih.